Rekan-rekan Sivitas Akademika mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya memiliki keyakinan bahwa Universitas Jenderal Ahmad Yani akan bisa lebih maju. Kita nggak usah bermimpi terlalu tinggi, step by step saja. Fasilitas pendidikan yang jelas harus kita tingkatkan dengan menggunakan basis IT. Nah, kemudian ingat satu hal yang sebetulnya merupakan keuntungan dari Unjani yang tidak dimiliki oleh banyak universitas di Indonesia. Unjani punya 8 fakultas. Kita mulai dari Fakultas Psikologi. Psikologi sebetulnya kita bisa belajar dari praktisi. Apakah riset atau on the job training atau apapun sebetulnya bisa dilakukan. Kita punya Angkatan Darat yang saya maksud, punya Dinas Psikologi. Nah, kemudian misalnya Fakultas Kedokteran. Kita kan Angkatan Darat yang saya maksud, kita punya 68 rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemudian misalnya Fakultas Farmasi. Farmasi Angkatan Darat sendiri sudah membuat beberapa obat di LAVIAT atau Laboratorium Farmasi Angkatan Darat. Dan ini kan juga sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh misalnya Fakultas Farmasi. Kemudian Fakultas Teknik, kita di situ memiliki Angkatan Darat misalnya Korps Perhubungan. Kemudian Fakultas Teknologi Manufaktur. Angkatan Darat punya Pindad. Kemudian misalnya Fakultas Ekonomi Bisnis, kita punya Korps Keuangan. Sebetulnya semua tadi sudah ada di depan mata dan sudah ada dimiliki oleh Angkatan Darat, tapi mungkin selama ini belum terkomunikasikan. Saya ingin mahasiswa-mahasiswi Unjani memanfaatkan ini semua. Sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh universitas-universitas yang bahkan lebih besar dari Unjani. Bisa memanfaatkan semua ini dan Angkatan Darat more than happy. Keluarga besar TNI Angkatan Darat melalui Yayasan Kartika Eka Paksi bertekad berperan aktif dalam melanjutkan pengabdiannya dalam semua aspek kehidupan sosial bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila. Peran aktif YKEP pada sektor pendidikan formal dilakukan melalui pendirian perguruan tinggi. Universitas Ahmad Yani atau Unjani diresmikan pada tahun 1990. Unjani memiliki visi untuk menjadi kampus digital yang paling unggul serta bertaraf internasional. Akan tetapi, kurangnya ruang komunal di dalam kawasan kampus, desain gedung yang masih konvensional, serta kebutuhan infrastruktur digital yang belum memadai menuntut adanya gagasan baru pada master plan kampus Unjani. Pembangunan kampus Unjani akan dilakukan secara bertahap. Di tahap pertama, pembangunan fokus pada wajah baru Unjani yang kini berada di samping tol. Pembangunan pertama meliputi gedung rektorat sebagai wajah utama, plaza rektorat, gedung farmasi, gedung parkir, pusisfo,
mechanical elektrikal kawasan, dan kompleks Tikas. Di tahap kedua, beberapa gedung perkuliahan existing harus dibongkar untuk membangun ring road sebagai infrastruktur kawasan, sehingga untuk sementara waktu, fungsi gedung rektorat dan Stikas menjadi wadah perkuliahan yang terkena pembongkaran. Gedung Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Sains dan Informasi, serta laboratorium bersama juga dibangun di tahap ini. Selain itu, dibangun pula fasilitas kampus, meliputi gedung kemahasiswaan, balai serbaguna, area komersil, coworking space, gedung auditorium yang baru, dan masjid agung. Di tahap ketiga, pembangunan meliputi Plaza Inner Court, gedung Fakultas Teknik, Fakultas Teknik Manufaktur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perpustakaan, dan danau kawasan. Gedung perkuliahan existing yang dibongkar akan dipindahkan sementara di gedung baru pada tahap kedua. Keseluruhan tahap ini akan dilakukan dengan sungguh-sungguh demi menghadirkan wajah baru dan semangat baru. The New Unjani. Pada master plan baru ini akan mengusung konsep Smart Campus yang terinspirasi dari slogan Unjani, yaitu unggul, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Unggul berarti Unjani baru akan hadir dengan desain public space yang baik. Konsep walkable distrik antar gedung kampus, desain arsitektur modern dan ikonik, auditorium baru berkapasitas 5.000 orang, fasilitas pendukung yang representatif, serta infrastruktur digital yang terintegrasi. Berjiwa kebangsaan, artinya master plan baru memiliki tatanan gedung yang hierarkis pada kawasan dengan meletakkan gedung rektorat sebagai gedung tertinggi dan menjadi wajah utama kampus Unjani. Selain itu, dibangun Plaza Jenderal Ahmad Yani sebagai bentuk penghormatan kepada sang pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Berwawasan lingkungan, artinya Unjani baru kini memiliki arsitektur yang ramah lingkungan dengan konsep inner court di dalam gedung sebagai sumber pencahayaan alami di setiap ruangan, roof garden sebagai tambahan area hijau kawasan, solar panel di setiap bangunan untuk menunjang kebutuhan listrik kawasan, serta danau retensi sebagai tampungan air hujan untuk digunakan kembali. Pembangunan The New Unjani ini merupakan bagian dari keinginan luhur keluarga besar TNI AD yang senantiasa ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan mencetak generasi unggul sehingga siap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.